Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila mu'allif dari kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Al-hadis utawi iki iku hadis as-samin was-salasun kang nomor 38. Hadis ke-38. Wasailul qurbi, sarana kanggo parek minallahi saking Allah. Sarana kanggo parek saring minallahi saking Allah. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa naili mahabbatihi, lan golek demene Allah dan mencari cintanya Allah. An Abi Hurairah, diceritakake iki hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, setuhune Allah Ta'ala iku qala dawuh sapa Allah. Innallaha, setuhune Allah Ta'ala iku qala dawuh sapa Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man utawi sapa wonge iku ada nyatru li marang ingsun. Man utawi sapa wonge iku ada nyatru li marang ingsun. Barang siapa yang memusuhi saya, kata Allah, waliyan ing wali ingsun, ing wali ingsun. Wali itu kekasih, wali Allah, kekasih Allah. Siapa orang yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad mongko teman-teman, faqad azantuhu mongko teman-teman aweh izin ingsun bil harbi, kelawan peperangan. Maka sungguh aku faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku proklamirkan peperangan. Siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah menyatakan perang terhadap orang ini. Ya, maka kita jangan sekali-kali memusuhi wali-wali Allah. Ya, tidak boleh kita memusuhi wali-wali Allah. Karena siapa yang memusuhi wali Allah berarti dia menyatakan perang kepada Allah. Allah menyatakan perang kepada dia. Ya, jangan kita memusuhi para wali Allah. Jangan sampai. Kenapa? Kalau kita memusuhi wali Allah, Allah menyatakan perang terhadap kita. Jangan sekali-kali. Ya ngeri lah kalau Allah sudah menyatakan perang kepada kita, ya kan? Berarti kita udah enggak selamat. Udah enggak selamat lagi. Kalau kita memusuhi wali Allah, tanda bahwa kita enggak akan selamat.
Siapa yang selamat daripada melawan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang bisa selamat ketika dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba lan ora gawe peparep. Wa ma taqarraba lan ora gawe peparep ilayya marang ingsun sapa abdi kawula ingsun. Tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bisyai'in kelawan sewiji-wiji, dengan sesuatu pun ahabba kang luwih didemeni, ahabba kang luwih didemeni ilayya marang ingsun mimma aftaratu ketimbang barang kang merdoake sapa ingsun alaihi ing atase abdun, alaihi ing atase abdi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu pun yang lebih saya suka, kata Allah, kecuali sesuatu yang telah difardukan kepada hamba ini. Maksudnya apa? Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak usah repot-repot. Tanda kita pengen mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya nggak susah. Caranya itu seperti yang kita lakukan sehari-hari. Apa itu? Laksanakan sholat 5 waktu. Bayar zakat ketika sudah masuk wayahnya bayar zakat. Puasa Ramadan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Berangkat naik haji ketika sudah sanggup naik haji. Udah ini. Yang wajib ini kan? Iya. Yang wajib ini. Maka laksanakan rukun Islam yang wajib-wajib ini sudah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak susah-susah. Sama satu lagi apa? Tinggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita berbohong, jangan bohong. Allah melarang kita menyakiti orang lain, maka jangan sakiti orang lain. Itu jangan tidur. Enggak. Kayaknya lagi mantu. Jangan nantu. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Lakukan yang difardukan, lakukan yang diwajibkan kepada kita, tinggalkan yang dilarang Allah kepada kita. Udah itu apalagi? Kalau yang ini sudah, maka boleh ditambah dengan yang lain. Wa ma yazalu lan ora berhenti sapa abdi kawula ingsun iku yataqarrabu peparep sapa abdi ilayya marang ingsun, dan dia tidak berhenti untuk mendekatkan diri kepadaku, dan hamba ini tidak berhenti untuk mendekatkan diri kepadaku bin nawafili kelawan ibadah sunnah, bin nawafili kelawan ibadah sunnah. Dia tidak berhenti dengan melakukan ibadah sunnah hatta uhibbuhu hingga demen ingsun ing abdi, hatta uhibbuhu hingga demen ingsun ing abdi, sampai saya mencintai hambaku. Dia telah melaksanakan yang wajib-wajib, sudah istiqomah melaksanakan yang wajib, kemudian dia tambah dengan melaksanakan ibadah sunnah. Dan apa ibadah sunnah yang terbaik?
Banyak sahabat mengatakan ibadah sunnah yang terbaik adalah membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ini ibadah sunnah terbaik. Ya, jadi sebenarnya kita ini sudah pas dengan banyak membaca Al-Quran itu, walaupun misalnya angel hafalnya, susah hafalnya, tapi ketika kita membaca Al-Quran itu pahala akan diturunkan kepada kita semua. Semakin banyak kita mengulang Al-Quran, semakin banyak kita mencari setoran berulang kali, itu semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Kalau ada seseorang yang hafalnya cepat dengan 10 kali ulang sudah hafal, dibandingkan dengan orang yang harus sampai 50 kali ulang baru hafal, itu bayangkan bandingannya. Siapa yang paling banyak pahalanya? Bukan yang cepat hafalnya kan, tapi yang banyak ulangnya. Dia punya kelebihan cepat hafal, 10 kali baca hafal, bagus di satu sisi. Tapi kalau dia berhenti di situ terus gak mau mengulang lagi, sudah hafal, sudah lewat, ya. Dengan orang yang 50 kali ulang baru hafal, ini jauh. Yang ini misalnya 10 kali, ini 50 kali, ya jelas banyak kan yang 50 kali kan. Karena kadar bacaannya lebih banyak daripada yang ulang 10 kali gitu. Jadi jangan merasa insecure. Jangan merasa insecure bahwa saya kok lama banget hafal ya, kok saya harus berpuluh-puluh kali untuk ngulang baru bisa hafal. Kalau sudah sadar begitu, lebih semangat, bukan malah ngedon, malah tidur. Ya, udah tahu saya ngafalnya minimal 25 kali ngulang baru hafal. Disamain dengan orang yang 10 kali ngulang hafal. Orang yang di jam wajibnya sejam itu bisa dapat 1 halaman. Lah kita dalam 1 jam baru 1/4 hafalnya. Ya jangan berhenti. Kawan yang hafal berhenti, kita ikutan berhenti. Ya sama aja kalau begitu. Sama saja. Berarti apa? Kalau kita sudah bisa mengukur diri kita untuk bisa hafal Al-Quran dalam kadar 30 kali pengulangan bacaan, ya, atau lebih dari itu, maka sadar diri bahwa saya harus punya waktu lebih banyak daripada orang yang cepat hafalnya. Jangan malah kebalik, orang yang cepat hafalnya waktu untuk hafal dia banyak, kita yang susah hafal waktunya sedikit. Kebalik. Sebenarnya gak kebalik sih, dia bagus ya. Yang cepat hafal tapi banyak waktu untuk baca Quran. Itu bagus ya. Orang yang bagus kayak gini. Kalau orang yang susah hafal kemudian sedikit waktu untuk hafal Quran, nah ini perlu dibenahi yang ini. Ya, perlu dibenahi. Maksudnya apa? Udah tahu susah hafal, tapi enggak buka Quran, tapi enggak baca Quran, tapi enggak mau cari setoran. Nah, ini perlu dibenahi. Perlu dibina. Kalau enggak mau dibina, dibinasakan. Nah ya. Artinya kalau kita sudah sadar kemampuan kita bisa ukur diri kita kapan kita bisa mencapai sesuatu target. Begitu ya. Jadi jangan lagi banyakin guyonan, banyakin mainan. Fokus kita mondok harus benar-benar mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Faiza ahbabtuhu. Faiza mongko tatkala ahbabtuhu demen ingsun ing abdi. Faiza ahbabtuhu mongko tatkalane demen ingsun ing abdi, maka ketika saya mencintai hamba saya, hambaku, kata Allah, kuntu mongko ono ingsun iku sam'uhu pengerumune alladzi, pengerumune ing abdun alladzi yasma'u bihi, kang ngerumuake kelawan alladzi yasma'u bihi, kang ngerumuake kelawan alladzi.
Maka ketika saya sudah mencintai hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu, maka saya akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dipakai untuk dia mendengar. Kalau Allah sudah cinta terhadap hambanya, maka Allah jadikan pendengarannya sebagaimana pendengaran hambanya. Wa basarahu lan peningali sapa abdi alladzi kang yubsiru bihi, ningali sapa abdi bihi kelawan alladzi. Wa basarahu lan peningali sapa abdi alladzi yubsiru bihi, kang ningali sapa abdi kelawan alladzi. Dan penglihatanku, dan dijadikan penglihatannya alladzi yubsiru bihi, yang dipakai dia untuk melihat. Jadi Allah akan jaga penglihatan kita gitu. Tadi Allah akan jaga pendengaran kita, kemudian yang selanjutnya Allah akan jaga penglihatan kita. Kalau Allah sudah cinta terhadap kita, maka Allah jaga penglihatan kita. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah akan jaga pendengaran hambanya untuk tidak mendengar yang buruk-buruk, untuk tidak melihat yang buruk-buruk. Wa yadahu lan tangane abdun allati yabtishu biha, kang genggam sapa abdi biha kelawan allati. Dan Allah jadikan tangannya yang dipakai dia untuk menggenggam. Jadi Allah akan jaga tangan kita untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak baik, untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Allah akan jaga tangan kita. Warijlahu lan sikile abdi allati yamsi biha, kan melaku sapa abdi biha kelawan allati. Dan Allah jadikan kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Allah akan jaga kaki kita untuk tidak ke tempat-tempat yang tidak baik. Ya, ketika Allah sudah cinta kepada kita, Allah jaga kaki kita untuk tidak melakukan, untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang buruk. Tuh. Jadi coba lihat diri kita, jangan lihat orang lain ya. Apakah Allah sudah cinta kepada kita semua? Bahwa ketika Allah sudah cinta kepada kita, itu tandanya adalah Allah jaga pendengaran kita. Artinya kita tidak dikasih kesempatan untuk mendengarkan sesuatu yang buruk. Ya, itu tanda Allah cinta kepada kita. Allah jaga pendengaran kita untuk mendengarkan sesuatu yang buruk-buruk, terobsesi kepada sesuatu yang viral, padahal ini belum benar kevalidannya, kabar ini belum valid. Enggak kepengen kepada hal-hal yang buruk-buruk, enggak kepengen mendengar hal-hal yang buruk-buruk. Allah cinta kepada kita juga tandanya Allah jaga penglihatan kita sehingga kita tidak melihat sesuatu yang buruk-buruk. Tanda Allah cinta kepada kita juga Allah jaga tangan kita untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Ya. Salah satu tanda Allah cinta juga kepada kita itu Allah jaga kaki kita untuk tidak melangkah kepada tempat-tempat yang buruk. Kalau kita melakukan salah satu dari empat ini, mungkin Allah belum cinta kepada kita. Kalau kita senang mendengarkan yang jelek-jelek, mungkin Allah belum cinta kepada kita. Kalau kita senang melihat sesuatu yang buruk, senang melihat orang lain susah, mungkin Allah belum cinta kepada kita. Kalau tangan kita sering maling, sering gosok, mungkin Allah belum cinta kepada kita. Kalau kaki kita senang ke tempat yang gak ada manfaatnya, ke tempat-tempat yang buruk,
kepeesan dan lain sebagainya, ya, mungkin Allah belum cinta kepada kita. Saya katakan belum karena kita semua punya kemungkinan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mau introspeksi diri, ya. Dan setelah introspeksi diri dan memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik, maka insya Allah Allah akan cinta kepada ya. Wa in sa'alani lan lamun sa'alani nyuwun sapa ingsun la utiyanahu mongko yekti maringi ingsun ing abdi. Kalau hamba ini meminta kepada saya, kata Allah, maka akan aku berikan permintaannya. Hamba yang dicintai oleh Allah, ketika dia minta maka akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in ista'adzani lan lamun pangreksa sapa abdi ingsun la u'izannahu mongko yukti ngreksa ingsun ing abdun. Kalau dia minta perlindungan dari Allah, maka Allah akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Ini tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi coba introspeksi diri, apakah Allah cinta kepada kita? Kalau penglihatan kita masih suka melihat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, atau pendengaran kita masih suka mendengarkan yang buruk-buruk, masih terobsesi dengan kabar-kabar yang belum benar, kalau tangan kita masih suka mengambil hak yang bukan milik kita, tangan kita masih maling, masih gosok, masih lain sebagainya, atau kaki kita masih sering melangkah ke tempat yang buruk, ke tempat yang gak ada gunanya, bisa jadi kemungkinan Allah belum cinta kepada kita. Maka kalau kita melakukan salah satu dari hal itu, coba introspeksi supaya kita bisa berbenah, kita tinggalkan sesuatu yang membuat Allah tidak cinta kepada kita, supaya suatu ketika nanti Allah akan cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al hadis at-tasi'a wa salasun, utawi iki iku hadis at-tasi'a wa salasun kang nomor 39. Hadis ke-39, Raf'ul haraji ngangkat pira-pira perkara kang angel, mengangkat perkara yang susah, menghilangkan perkara yang susah fil islami ing dalam agama Islam. Ini satu lagi supaya besok 3 hari selesai. Senin, Selasa, Rabu, ini kan 3 hari lagi kemudian menyusul. Ani bin Abbasin, saking diceritakake iki hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, innallaha, setuhune Allah iku tajawaza ngapura sapa Allah li krana ingsun. Innallaha, setuhune Allah iku tajawaza li ngapura sapa Allah krana ingsun. Sesungguhnya Allah mengampuni karena saya an ummati, saking umat ingsun kepada umatku. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku itu kapan? Al-khoto'a ing keluputan, ketika dia salah, wan isyan lan lali lupa, akan diampuni. Kesalahan yang tidak disengaja dan lupa, wa mastukrihu lan den peksa sira kabeh alaihi ing atase sira kabeh
dan sesuatu yang dipaksa. Ini dalil bahwa sesuatu kelupaan, sesuatu kesalahan yang kita nggak ngerti, dan sesuatu yang terpaksa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kesalahan yang tidak disengaja. Kalau ada cerita begini, ada seseorang yang berburu hewan di hutan. Dia mau memanah rusa, ya. Kalau sekarang mungkin nembak rusa. Dia panah rusa itu meleset. Pas dia lepas panah itu rusanya kabur begitu, atau dia melepasnya nggak sesuai, nggak tepat sasaran, meleset nggak kena rusa. Di sana ada orang, kena orang itu. Nembak, rusanya nggak kena, tapi di sana ada orang yang kena kepalanya misalnya, mati. Ini kesalahan yang nggak disengaja, ya. Ini nggak dihukum, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada akhirnya dia ya tetap membayar denda. Ya, kalau udah seseorang yang tinggal itu angel, nggak bisa tiba-tiba udah nggak apa-apa, bebas, nggak bisa. Kalau udah ada yang tinggal mati walaupun nggak sengaja, tetap dia nggak bisa dibalas bunuh karena nggak sengaja. Kalau membunuh orang kan balasannya membalas bunuh, dia nggak dibalas bunuh tapi tetap kena dendanya. Ya, karena ada orang yang meninggal. Ini kesalahan yang nggak sengaja, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelupaan, ya, kelupaan yang memang lupa mah nggak mungkin sengaja kan? Ada lupa disengaja, ada. Kalau lupa disengaja, ini nggak dimaafkan, ya, nggak dimaafkan. Lupa yang benar-benar nggak disengaja. Misal dia tanggal 1 bulan Ramadan bangun dari tidur, atau biasanya jam 7 pagi sarapan, kemudian dia sarapan, makan minum jam 7 pagi, kemudian ada yang mengingatkan, lo kamu gak puasa? Astagfirullah, iya saya puasa. Itu lupa, dan benar-benar lupa, gak batal dia puasanya, lanjutkan. Itu anggaplah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak batal puasanya, lanjutkan, bukan lanjutkan makannya, lanjutkan puasanya. Kalau sudah diingatkan dia masih melanjutkan makannya, ya batal. Ya, kalau dia sudah diingatkan berhenti makan dan melanjutkan puasanya, maka puasanya dianggap sah dan tidak batal. Ini yang benar-benar lupa. Ada lupa yang disengaja, dibuat-buat. Misal dia suatu ketika waktu dia buang hajat, misalnya, terus celananya itu nggak dilepas, akhirnya ada yang nempel, entah yang cair ataupun yang padat nempel. Dia tahu ini nempel, karena nggak bawa salin kan, ya udah dipakai dulu aja lah, nanti kita ganti. Udah nyampe kamar, nanti aja lah, masih mager mau ganti celana, nanti lagi lah. Udah lewat sejam, ingat, nanti lagi lah, mau sholat aja. Nah, gantinya mau sholat aja. Udah lewat lagi, udah mau azan, nantilah, nanggung. Udah azan asar, misalnya, lupa dia, akhirnya nggak diganti. Ya, padahal ada kuning-kuning nempel. Ya, ada yang nempel. Terus dia sholat asar, habis sholat asar ingat, ya Allah, tadi ada kuning-kuning yang nempel misalnya. Itu kan najis. Orang yang sholat bawa najis itu nggak sah. Ini lupa tapi nggak dimaafkan. Kenapa? Karena dia sebenarnya bisa menggantinya, tapi dia nggak ganti-ganti. Maka kalaupun dia sudah sholat asar, dia harus mengganti sholat asar itu, ya, karena ini lupa yang dibuat. Sama kayak misalnya orang tidur di malam hari, kemudian dia
bangun jam 8, subuh lewat. Ini dia enggak berdosa. Tapi jam 8 itu dia harus sholat subuh. Ya, jam 8 itu dia harus sholat subuh. Beda ceritanya dengan orang yang azan zuhur, nantilah sholatnya. Sejam lagi aja, masih nanggung kerja. Udah sejam lewat, nantilah sejam lagi. Jam 2 kan akhirnya. Jam 2 nantilah, nanggunglah. Akhirnya azan asar. Allah, ya Allah, lupa belum sholat zuhur. Enggak, tetap berdosa. Orang ini tetap dosa. Itu disengaja, berarti melupakannya ya, disengaja. Yang benar-benar lupa inilah yang tidak diberikan dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga yang dipaksa. Kalau ada orang dipaksa bermaksiat, maka dia tidak berdosa ketika melaksanakan maksiat ini, dengan syarat hatinya menolak. Jangan hatinya ikut senang ya. Kalau hatinya ikut senang, saya dipaksa, enggak ada, tetap berdosa ya, tetap berdosa. Begitu. Jelas? Misal ada orang yang dipaksa meninggalkan sholat, ya. Dipaksa gimana? Dia ditahan sama orang, di kamar, diikat, kamu nggak boleh sholat, kamu nggak boleh sholat, diikat, dah, letakkan aja di kasur nih, dikasih kasur, tapi diikat, kaki tangan diikat. Artinya dia dipaksa untuk nggak sholat. Maka saat dia tidak sholat, meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, dia nggak ada dosa. Kenapa? Dia dipaksa nggak sholat. Asalkan hatinya memang benar-benar mau sholat. Kalau hatinya ya udah sekalian, malahan nggak sholat, tetap berdosa. Ya, ini dipaksa tapi hatinya menolak. Sebenarnya saya mau sholat, tapi saya nggak bisa sholat karena dalam keadaan yang dipaksa untuk nggak sholat. Atau ada zaman dulu kan orang Islam itu benar-benar diburu ya sama orang-orang jahiliyah. Ketahuan masuk Islam, udah perutnya, congkel matanya. Banyak kan kisah kayak gitu, ya toh. Sampai akhirnya Yasir anaknya yang bapaknya itu dicongkel matanya, ibunya ditusuk perutnya, gara-gara dia masuk Islam. Anaknya nggak tahan. Kamu kalau mau selamat harus mengaku kafir. Akhirnya dia dia ngaku kafir, tapi hatinya tetap Islam. Dan dia menolak, nggak mau saya itu mengatakan kafir. Saya mau kayak orang tua saya yang kuat banget megang keislaman. Ketika disuruh kafir, ahad, Allahu ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, masih nggak mau disuruh kafir, congkel matanya, mati. Ibunya juga sama, ya, nggak mau juga, tusuk perutnya, mati juga. Zaman dulu itu kejam orang-orang jahiliyah. Akhirnya anaknya si Yasir ini nggak kuat. Dia akhirnya ya lisannya mengaku bahwa dia kafir, kembali kafir, tapi hatinya enggak. Habis itu dibebaskan sama orang jahiliyah kafir Quraisy. Dia datang kepada Rasulullah, dia yang dinilai adalah hati, bukan lisan ini. Ya, orang yang dipaksa keluar dari Islam, kalau lisannya saja yang mengucap tapi hatinya enggak, insya Allah dia masih tetap muslim. Ya, masih tetap muslim. Tapi jangan hatinya juga ikut-ikutan. Ya udahlah, saya lisan terus hatinya kafir, ya jadi kafir dia. Kalau hatinya juga berubah, hatinya akan ikut kafir. Saya mau kafir juga, lisan dan kafir misalnya, maka dia jadi kafir. Tapi kalau lisannya saja yang mengaku kafir, hatinya enggak, dia tetap kuat memegang agama Islam, maka dia tidak jadi orang kafir. Begitu ya. Jadi terpaksa ini bukan karena terpaksa ini hatinya tidak ikut.
Ketika dia disuruh maling misalnya, kalau nggak maling tak tembak, ya udah maling lah. Tapi hatinya menolak bahwa ini tidak benar, ini maling. Saya maling karena terpaksa saja. Saya disuruh ngambil ini, suruh dia, ya. Ambil barangnya ini, coba ambil apa? Kalau orang yang penting kan di museum misalnya, ambil barang ini di museum, kalau enggak tembak kan. Maka pilihannya bukan, ya udah tembak aja, jangan. Ya, nyawamu lebih berharga daripada semua itu. Ya, lebih berharga. Maka silakan ikuti suruh maling ini misalnya. Ya. Karena dengan Anda maling ini, Anda nggak akan ditembak, nggak akan dibunuh. Maka yang kalian lakukan, kemaksiatan yang kalian lakukan itu atas dasar terpaksa dan tidak dikasih dosa. Asalkan hatinya tidak ikut-ikutan. Ya, kalau disuruh maksiat tapi hatinya ikut-ikutan, ya adalah sekalian, ya nggak bisa, itu tetap berdosa. Ya, misalnya ada yang disuruh, coba cium dia. Ada nggak ya? Misalnya nih, cium dia, kalau nggak tabok kamu. Pilihannya apa? Mending tabok. Kenapa? Kalau suruh nyium perempuan tuh mesti hatinya ikut. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Percaya nggak percaya? Kalau suruh nyium dia, saya terpaksa nyium kamu disuruh dia, nggak mungkin. Aku pasti ikut kalau itu. Ya, naluri, karena naluri seorang laki-laki. Maka hal yang seperti itu nggak bisa. Ya, lebih baik ya tampar aja. Gitu. Ya, kalau bandingannya adalah tak tembak mati baru mau gimana lagi? Ya, ini dosa tetap karena mesti hatinya ikut. Tapi daripada mati, ya kan, daripada mati. Wallahu a'lam.